siang Bu Eli, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bu Christine. Bagaimana dengan Bu Christine sendiri? Alhamdulillah baik, karena setiap saat kita ketemu dengan siswa itu satu support system yang luar biasa, yang bisa menjadi mood baik kita itu selalu bertambah ya Bu. Kalau Bu Iya, Eli gimana? benar. Sama, saya ketika melihat anak-anak riang, kemudian aktif dalam pembelajaran, itu rasanya, saya itu menjadi, apa ya Bu, nggak bad mood lagi gitu. Jadi, semakin bersemangat untuk mengajarkan anak-anak dengan, teori-teori yang baru, dengan, apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang baru, keterampilan-keterampilan yang baru, sehingga nanti mereka itu akan lebih berkembang, baik itu kognitifnya maupun psikomotoriknya. Seneng kangen masuk kelas berarti ya Bu? Iya jelas, karena kemarin Berarti ini pas ini Bu. iya. Minta izin ya Bu waktunya, jadi nanti saya akan melaksanakan supervisi, saya ikut masuk di kelasnya Bu Eli, saya Gitu. ingin mendapatkan materi yang lebih banyak Iya dari Bu, Bu silahkan. Eli terkait dengan tugas saya juga Iya. di tugas CGP saya, terkait dengan supervisi dari rekan sejawat. Iya. Izinkan saya nanti untuk bisa masuk ke kelas Bu Eli, begitu Iya, ya Bu? iya, silakan Tapi Bu, sebelumnya silakan. ada yang ingin saya tanyakan Bu terkait Iya. dengan kegiatan supervisi nantinya. Mhm. Ada beberapa hal yang kemarin sudah sempat kita sampaikan baik di teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Boja Iya. terkait hal-hal apa yang akan dimunculkan pada waktu kita melaksanakan supervisi, yaitu tentang tujuan pembelajaran Bu. Iya. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan diangkat Bu Eli di dalam supervisi nanti apa ya Bu? Nah kebetulan, saya ini sudah masuk pada, pembelajaran tentang mempromosikan budaya lokal dan budaya nasional. Jadi nanti ke depannya harapan saya itu, peserta didik mampu mengenali dan menggunakan produk ke dalam negeri, sekaligus nanti mereka dapat mempromosikan budaya lokal dan budaya nasional, seperti itu Bu Christine. Berarti lebih mengedepankan cinta kepada produk dalam negeri juga ya Bu? Iya, nasionalisme Bu Christine. Iya, bagus itu Bu, sepertinya menarik, akan menarik dengan yang nanti akan disampaikan Bu Eli di dalam kelas ya Bu. Betul Bu. Kemudian kalau terkait dengan area pengembangan Bu, nanti apa yang ingin dituju Bu? Saya ingin, gini, menanamkan cinta tanah air peserta didik kita di SMA Negeri 1 Boja untuk lebih mencintai budaya-budaya Indonesia. Seperti misalnya anak-anak cinta dengan batik, cinta dengan tarian-tarian tradisional, kemudian, cinta dengan produk-produk dalam negeri, seperti itu Bu. Sehingga nanti anak-anak tidak ini ya Bu ya, ketagihan, budaya-budaya luar gitu Bu, kayak semacam apa itu Bu namanya kalau yang sekarang anak sekarang itu bilangnya itu, K-pop ya Bu ya, tarian K-pop kayak gitu ya. Jadi ini kan, saya takutnya kalau generasi muda sekarang ini jatuh cinta dengan kebudayaan barat itu dia akan lalai, akan lupa dengan kebudayaan sendiri, seperti itu Bu. Harus lebih cinta dengan budaya bangsa Iya, Indonesia. jelas itu Bu, karena bangsa Indonesia itu kaya dengan kebudayaan gitu Bu. Ada strategi yang nantinya akan dikembangkan di dalam pembelajaran di dalam kelas nanti Bu? Ada Bu, nanti saya akan, melakukan pendekatan project based learning. Jadi nanti, saya sudah mengelompokkan beberapa peserta didik ke dalam beberapa kelompok tadi ya Bu ya, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik yang ada. Seperti misalnya, ada peserta didik yang mahir dalam, menarikan tarian-tarian tradisional atau, dia punya kecakapan, untuk membuat apa ya Bu, semacam keterampilan, membuat miniatur rumah adat, kemudian miniatur baju adat, seperti itu Bu. Baik Bu, kalau begitu besok saya akan bergabung di kelasnya Bu Eli untuk lebih belajar lebih jelas lagi terkait dengan kegiatan pembelajaran Bu Eli di dalam kelas. Nanti mohon waktunya untuk bisa ikut bergabung ya Bu. Iya, silakan Bu. Nanti kebetulan saya ada di, kelas 10G itu nanti, pada hari Jumat ya Bu ya, tanggal 21 di jam 1.2 ya Bu ya? Nanti Bu Christine bisa masuk ke kelas saya. Siap, insya Allah Iya. nanti
saya akan bergabung di kelasnya Bu Eli. Iya, Bu, Semoga silakan. lancar. Mohon Amin. izin Ya, ya, Bu. ya, Ya, terima kasih Bu pasti Christine. saya sudah Ya. tak sabar lagi akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Iya, iya, Terima kasih Bu sama-sama. Eli. Sama-sama. Ya, saya permisi dulu Bu Eli. Yes. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu untuk persiapan kegiatan KBM pada hari ini? Alhamdulillah sudah saya persiapkan segala sesuatunya, media juga sudah ada, anak-anak sudah dipersiapkan dengan baik. Alhamdulillah ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai? Baik, pada pagi hari ini saya akan cek dulu kehadiran kalian. Ahwan Natansyah, Alan Aji, Angelita, Anggita Tri, Arkananta, Arvino, Ayu Diaratna, Asrinas, Devina, Devira, Famaino, Fania, Farah, Ismaya, Isti, Kenzi, Lindianti, Lilian, Muhammad Raka, Muhammad Raihan, Nadia Raihanum, Nafa, Naila, Nisrina, Noni, Nuria Kiki, Pasta, Rifki, Risma, Rifatu Zahra, Roja Melati, Septa Dika, Sania, Ulaya Dinar, Zaki, anak-anakku semuanya, Vira. Saya sampaikan terlebih dahulu untuk alur capaian pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Kita berada pada fase E, ya, di mana pada fase E ini peserta didik dapat menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional, mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional, menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik dapat mendemonstrasikan praktek kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan, informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara, dan memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Ya, baik. Untuk materi pada pagi hari ini adalah kelanjutan dari materi kita pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu mempromosikan budaya lokal dan budaya nasional. Tuh.
Baik, sekarang kalian akan saya bagi dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik atau minat dan bakat kalian masing-masing, ya. Seperti yang kemarin sudah kita undi, ada yang menari, ada yang menyanyi, ada yang menampilkan miniatur rumah adat. Nah, ya. Silakan bisa berkelompok sesuai dengan karakternya masing-masing. Mungkin nanti yang sebelah sini bisa untuk yang nari, sebelah sini bisa untuk yang miniatur rumah adat, sebelah sini bisa untuk yang nyanyi, gitu ya. Bisa langsung berkelompok. Kemarin yang nari siapa? Bisa berkelompok di sebelah sini. Miniatur rumah adat bisa pindah di sebelah sini. Yuk, langsung bisa bergabung. Yang lain juga kelompoknya. Ada yang sudah menyanyikan lagu daerah, mungkin bisa saya tampilkan supaya ada wawasan untuk kalian, ya. Ini tampilan dari kelas lain, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini dikemas dalam bentuk medley, ya. Ini buat rumah adat mana sih? Caranya Ini bahan-bahannya apa aja? Siapkan. terus nama sebenarnya apa? Sebenarnya coba. Sebagai Makassar. Sama. Kenapa kok muncul? Karena kan biasanya aku itu jaga itu, jadi kayak kita punya kita tuh orang Jawa cukup serius kayak kalau di daerah aja sebenarnya jadi ini juga jadi Semangat, ya. guys miniatur buat miniatur ada dari Minang. Oh, ini bahan-bahannya apa aja? ada kain flanel, pita merah, krim bebek, terus krim warna emas, benang jahit. Ya, saya sendiri berarti. Ya, ini yang sampai juga nih. Saya jadi susi. Enggak, Lagi suci. lagi bikin. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya. Ya, silakan untuk yang sudah siap mempresentasikan produk yang sudah dihasilkan. Kelompoknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kita dua perwakilan dari kelompok miniatur rumah adat akan mempresentasikan hasil proyek kami. Jadi hasilnya kita di sini buat miniatur rumah adat. Ya, miniatur rumah adat apa? Ada yang tahu nggak ini? Ya,
Jadi kita buat miniatur rumah adat Joglo karena kita tuh pertama tertarik sama arsitekturnya yang unik. Kalau kalian lihat bagian atapnya itu kayak limasan tinggi, tapi ruangannya itu luas gitu loh. Terus di sampingnya itu kayak ada tiang-tiang yang kokoh dari kayu jati. Dan yang kedua, rumah Joglo ini kan simbolis budaya di Jawa Tengah sendiri ya. Dan rumah adat itu melambangkan kesatuan antara langit dan bumi. Jadi atapnya itu melambangkan langit, dan tiang-tiang yang kokoh dari jati ini tuh melambangkan bumi gitu. Terus yang terakhir kita milih ini tuh karena ada hubungannya juga sama sejarahnya Jawa Tengah kan. Jadi rumah adat Joglo ini dulu dipakai untuk tempat tinggalnya para bangsawan Jawa Tengah gitu. Itu kenapa kita milih dari rumah adat. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan, nama saya Fania Putri Artimakiana, nomor absen 13 dari kelas 10 G. Perkenalkan, nama saya Ismail Fania Putri, absen 14 dari kelas 10 G. Perkenalkan, saya Renata Jaya, absen 5. berasal dari daerah mana? Gundul-gundul Pacul, Jawa Tengah. Gundul pacul-cul, kemelengan, di wakokon, kemelengan, wakul bempang sekone dan sawatan, wakul bempang sekone dan sawatan. Ya, cukup? Ya, kita berikan Pak. Fania dan Arka, ya bisa duduk kembali ke tempat duduknya ya, untuk menyemangatinya. Sudah disiapkan lagunya?
Demikian tadi anak-anakku semuanya untuk pelajaran hari ini. Ada banyak sekali yang bisa kita petik, pengalaman yang bisa kita petik dalam mempelajari materi mempromosikan budaya lokal, budaya nasional, sekaligus mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda. Baik, untuk berikutnya saya akan melakukan refleksi. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu adalah perasaan kalian bagaimana setelah mempelajari materi tentang mempromosikan budaya lokal dan budaya nasional. Jadi perasaan saya setelah melakukan project bukan itu senang ya karena kan pertama kita ngejelas tuh nggak individu kelompok jadi bisa ngerasain oh ternyata membuatnya tuh gini terus apalagi kan bisa menanamkan rasa cinta kita dan nasionalisme kepada diri kita terutama untuk Jogja wilayah Jawa Tengah karena saya sendiri kan buatnya miniatur rumah adat Jogja. Terus saya suka sama pelajarannya Bu Eli karena kita itu nggak cuma fokus kepada materi, tapi ada prakteknya juga. Jadi nggak cuma terfokus pada textbook, tapi ada kerja nyata. Itu refleksi dari saya. Baik, terima kasih kepada Lili yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup pembelajarannya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Belum? Baik, semoga pembelajaran kita pada hari ini meningkatkan kalian tentang cinta terhadap alam. Nah, PR kalian sebagai generasi muda adalah bagaimana tetap bisa menjaga keutuhan NKRI dengan cara mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia. Cukup sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Gimana tadi Bu untuk kegiatan pengajarnya? Nah, semuanya berjalan lancar, siswa aktif, senang, ada pengalaman baru yang didapatkan oleh siswa. Salah satunya ada yang menampilkan tarian dengan sangat bagus, ada yang bernyanyi lagu-lagu daerah, kemudian ada juga yang membuat miniatur rumah adat Joglo yang sangat bagus sekali. Berarti ini mengasah motorik siswa untuk dapat apa ya, bisa bisa menuangkan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Berarti ini ya tujuan sekaligus untuk profil pelajar Pancasilanya ini juga tersampaikan juga ya berarti ya. Sampaikan dan ini juga tadi pengelompokannya sudah berdasarkan atas karakteristik serta didik masing-masing. Nah, di sini kan tadi ada yang berbakat menari, ada yang berbakat menyanyi, ada yang berbakat untuk membuat mainan. Mungkin ini kedepannya bisa dikembangkan untuk pendidikan kita seluruh. Ya, semoga sukses ya Bu. Habis ini, oh masih ada Bu ya. Yuk, kita bareng-bareng ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kristi. Alhamdulillah ya Bu, tadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Bu Kristi. Bagaimana perasaan Bu Eli sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, Bu? Ya, seperti ekspresi saya hari ini, Bu Christine, sangat senang sekali. Alhamdulillah pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, anak-anak aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian karena mungkin tadi pembelajarannya itu materinya menarik gitu ya Bu ya, jadi anak-anak antusias seperti itu. Apakah sudah sesuai Bu dengan apa yang sudah dirancang oleh Bu Eli sebelumnya? Sudah Bu, kebetulan ini sudah, kita kan memakai kurikulum Merdeka ya Bu ya, jadi ini sudah sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah Bu. Gitu ya, sudah sama Iya, berarti sudah ya sama, antara dengan iya. yang di rancangan dengan kemudian penerapan di lapangannya sudah Iya, sama. sudah sama Bu. Iya. Kemudian Bu, terkait dengan kegiatan tadi, kesan Bu Eli sendiri saat menyajikan pembelajaran tadi seperti apa Bu di dalam kelas tadi Bu? Kesannya itu memuaskan karena apa yang saya sajikan sebelumnya sudah bisa saya terapkan di kelas, kemudian mendapatkan respon yang positif dari anak-anak seperti itu Bu. Ada nggak Bu hal-hal yang tadi di dalam kelas yang menurut Bu Eli ini ada sesuatu kegiatan praktek baik yang dilaksanakan di dalam kelas Bu? Ada Bu, ada. Tadi seperti anak ada yang membuat miniatur rumah adat Bu. Kemudian ada juga yang membuat miniatur baju adat dan ada yang menarikan tarian tradisional. Jadi ini yang membuat apa ya, pembelajaran hari ini tuh begitu berkesan. Berkesan ya? Anak-anak Iya. jadi lebih bisa mengetahui ya Bu? Iya, mengeksplor juga, ada sedikit hiburan juga. Jadi kan anak tidak monoton untuk textbook kayak gitu. Jadi pembelajaran pendidikan Pancasila itu ternyata ada prakteknya juga, bisa menyenangkan juga. Pembelajarannya tidak membosankan seperti itu. Karena langsung ada Praktek, kegiatan, iya, praktek dan dia ada langsung bisa kegiatan. melihat hasilnya secara Iya, langsung ya Bu. betul. Dan ini Tanpa harus jauh-jauh. Iya, Iya. tanpa harus melihat, mungkin kalau anak-anak harus nonton tayangan di YouTube atau apa, ini melihat temannya sendiri bisa menarikan tarian daerah, kemudian melihat temannya ada yang bisa membuat baju adat tradisional. Jadi anak tahu oh ini baju adat dari daerah ini, seperti itu. Terus kemudian melihat apa ya Bu, temannya itu bisa mengeksplorasi daya kreativitasnya untuk Ketok nang gojek ini kurang. Kemudian Bu Eli, tadi dari hasil kegiatan di dalam kelas, adakah yang menurut Bu Eli itu perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi Bu? Oh, ada Bu. Tadi kan saya sempat jalan-jalan ya Bu ya, muter dari beberapa kelompok, itu ternyata masih ada beberapa anak itu yang kurang aktif ya Bu ya. Mungkin kurang aktifnya itu karena asik dengan dunianya sendiri, misalnya seperti ketika ada temannya yang sedang
memperagakan tarian itu kayak nggak tertarik atau bagaimana. Lah mungkin ini nanti kedepannya yang perlu ditingkatkan itu adalah memotivasi siswa di dalam kegiatan berdiskusi, kemudian bagaimana sih anak bisa menghargai temannya ketika mempresentasikan hasil belajarnya, kemudian bagaimana anak bisa menghargai hasil karya orang lain, kayak gitu Bu. Semacam meningkatkan motivasi belajar anak aja Bu, yang Betul perlu ya, Bu. ditingkatkan. Iya. Anak perlu dimotivasi Dimotivasi terus iya ya, terus biar dia menerus semakin ya maksimal. meskipun anak-anak itu sudah tingkatan SMA tapi ternyata mereka juga butuh kasih sayang dari bapak ibu gurunya yang ada di sekolah, seperti itu Bu Christine. Kemudian Bu Eli, tadi kan sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Ya. Kemudian bagaimana Bu Eli bisa memastikan bahwa apa yang telah disampaikan Bu Eli itu memang sudah benar-benar diterima dengan baik oleh siswa, Bu? Dengan ini adanya refleksi ya Bu. Refleksi itu kan mencerminkan ini daya serap peserta didik ya Bu ya. Jadi tadi ketika setelah saya melakukan pembelajaran anak maju ke depan itu ada peserta didik yang mampu merefleksikan pembelajaran pada hari itu juga gitu. Maksudnya apa sih yang sudah mereka pelajari pada hari ini. Jadi itu membuktikan berarti pencapaian saya di dalam kegiatan belajar mengajar anak itu bisa terukur seperti itu Bu. Iya. Tadi di Oke. akhir memang ini ya Ada refleksi. ada beberapa siswa yang diberikan kesempatan untuk Kesempatan, iya, melakukan refleksi. iya gitu. Kemudian Bu, tadi kan sudah ada banyak ya Bu yang ditampilkan siswa. Iya Nah, Bu. itu diferensiasi produknya itu yang seperti apa Bu? Diferensi produknya itu sesuai dengan minat dan bakatnya anak masing-masing Bu. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar tadi itu saya sudah membagi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing Bu. Seperti kan anak itu kan tidak melulu bisa menari. Dia kalau yang tidak bisa menari berarti dia bisa memilih yang lain seperti misalnya membuat miniatur rumah adat atau membuat miniatur baju adat seperti itu Bu. Atau bisa juga anak-anak ini menyanyikan lagu daerah seperti itu Bu. Kalau menurut Bu Eli sendiri nih Bu, tadi kan siswa dibagi Beberapa kelompok ya. iya Bu Nah, ya. di situ ada nggak ya Bu yang pada proses diskusi itu bagaimana proses pembelajaran saat siswa dilakukan diskusi dengan siswa hanya sekedar mendengarkan saja Bu? Kalau menurut saya lebih mengasihkan, lebih ada tantangannya ketika kita itu melakukan pembelajaran dengan cara berdiskusi. Karena dengan cara berdiskusi itu mungkin anak bisa meluapkan aspirasi atau gagasan-gagasan atau ide-ide mereka seperti itu dituangkan ke dalam bentuk kreativitas seperti itu Bu. Atau mungkin anak itu lebih nyaman ketika anak itu berbicara dengan temannya seperti itu Bu. Beda dengan kalau anak itu hanya sekedar mendengarkan, mungkin dia jenuh, ngantuk di dalam kelas seperti itu Bu. Jadi dia lebih Ya. senang ya Bu kalau Iya, dengan langsung ya. berdiskusi Iya justru Bu. lebih bisa mengalami seperti Tantangan ya Bu ya. tahu langsung Tahu, saya harus iya, bagaimana dan dia iya. bisa mendapatkan banyak masukan juga secara langsung Betul, dari iya teman-temannya iya. yang lain ya Bu Iya ya. Bu, betul. Kadang Nggih. kan kalau dengan teman dia akan lebih Nyaman. terbuka, Iya, lebih nyaman, terbuka lebih juga terbuka iya. gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, kemudian Bu, tadi kan sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Eli terkait bagaimana proses kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana proses diskusi siswa sampai dengan dia bisa melakukan satu presentasi. Ada nggak Bu hal-hal yang harus ditindaklanjuti sesudah kegiatan supervisi ini tadi? Ada Bu, mungkin nanti seperti peserta didik ini diarahkan untuk kedepannya bisa mengimplementasikan hasil proyeknya di dalam kelas itu diterapkan dalam lingkungan kayak sehari-hari seperti itu Bu. Jadi nanti pembelajarannya itu tidak hanya selesai hanya di sekolah, tapi diimplementasikan di masyarakat itu seperti apa, seperti itu Bu. Jadi semacam kalau kita itu membekali anak ya Bu ya, membekali anak tentang keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu Bu. Ya. Aduh, terima kasih banyak nih Bu Elis. Banyak sekali yang saya dapatkan pada kesempatan hari ini, mulai dari awal pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, Iya, Bu bagaimana Christine. cara masuk di dalam kelas, melakukan supervisi dan apa yang telah dilakukan Bu Eli tadi, paling tidak kita sudah lebih memahami bahwa siswa-siswi itu dia memiliki berbagai macam perbedaan sesuai Iya, Bu. dengan karakter Bakat, masing-masing iya. dan itu memang harus
jembatani kita selaku Guru, guru iya. agar potensi yang dimiliki oleh siswa tadi dapat maksimal ya Bu. Iya, ya. betul ya Terima Bu. kasih banyak. Iya. Tadi juga sudah diberikan kesempatan untuk Ya Bu, berada sama-sama. di kelas Bu Eli. Ya. Semoga ke depan bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Amin. Terima Ya, kasih. bisa Saya- mencetak generasi muda emas ya Bu ya. Iya, Ya. semoga amin. Amin. Saya undur diri dulu Ibu Nggih, karena ada nggih. kegiatan lain yang harus Iya, segera saya silakan Bu selesaikan Christine. juga. Iya. Terima kasih sekali lagi. Ya, saya juga terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak kalau lagi ngomong pakai mic. Cantiknya buat bibirku tak